Nah, طيب النهي عن البزاق هكذا إن شاء الله. قبل أن نستمر، من يحفظ الحديث من وسط الأول فاقرأ. قم اقرأوا. طيب أستاذ ثاني قم. طيب أستاذ ثالث قم. إن شاء الله. واليا أول قم. طيب تخصص قم. تحت قدمي. طيب واليا ثاني قم. طيب خير إن شاء الله. واليا ثالث قم. قم. إنه يناجي ربه ولا عن يمينه طيب خير إن شاء الله. نعم. الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه. طيب الذي fata anhu yang kemarin luput berkaitan dengan riwayat au tahta qadami, disebutkan au tahta qadami. Di sini tufidul khiyar, memberikan faedah khiyar. Khiyar itu apa? Memilih. Kalau seandainya dia
ingin meludah, maka meludahlah ke sebelah kirinya atau ke bawah kakinya, atau ke bawah kakinya, atau tahta qadami. Baik. Ya. Dan tegaskan oleh para ulama bahwasanya al-buzaq, ya, busaq ini maknanya sama, meludah, sama maknanya. Kemudian ada pakai sin, jadi apa? Busaq. Nah, busaqun, buzaqun, busaqun, sama maknanya. Artinya meludah, sama, semuanya artinya meludah. Ya, pakai sod, pakai zai, atau pakai sin, maknanya sama. Kemudian larangan meludah ini secara umum di masjid, ya, dilarang. Khasun fil masjid, ya, di masjid ini dilarang. Ini dilarang. Nah, makanya kemarin kita sebutkan bahwasannya hukum ini sholat, ya, larangan apa meludah ketika sholat ini bukan hanya di masjid saja, bahkan di rumah atau di tempat yang lain, ya, di luar masjid pun seperti itu. Jadi karena kembali kepada ilahnya. Adapun meludah di masjid ini baik di dalam sholat atau di luar sholat, hadza mamnu. Ini tidak boleh, ya. Nanti ada hadisnya, larangan untuk meludah di masjid. Dan kalau seandainya dia sudah meludah, ya, dia meludah nih, maka harus ditimbun, di apa istilahnya? Ya, ditimbun, ya. Ditimbun, nggak boleh kemudian dibiarkan. Barakallahu fikum. Ini, ya, diperintahkan kalau seandainya dia meludah di masjid. Dan ini kalau seandainya memang masjid adamul al-firash, ya, bukan di atas karpet, nah, di tanah, ya, di atas tanah, maka baru di situ bisa seseorang menimbunnya. Namun kalau seandainya keadaannya sekarang ini, la yajuz busaq aslan, ya, tidak boleh seseorang meludah sama sekali. Baik. Adapun ketika sholat di sini umum, baik di masjid atau di luar masjid, bahkan di rumah sekalipun, ya, di rumah sekalipun maka dilarang. Ilahnya kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala di depannya, malaikat di kanannya, ya. Kemudian kemarin bisa dia meludah ke kirinya kalau seandainya tidak ada apa? Tidak ada orang, ya. Atau ke bawah kakinya. Atau ke bawah kakinya. Kalau seandainya dia perlu untuk meludah. Dan dia di masjid sekarang ini. Dan dia tidak mungkin meludah ke kanan, ke kiri, ya, ke bawah juga, ya. Nah, terlebih ke depan ini kan jelas larangannya. Kemudian apa yang dia lakukan? Maka boleh dia meludahnya dengan menggunakan mindil. Apa mindil? Sapu tangan, tisu kalau sekarang, ya. Atau ke bajunya, ila thawbi. Dia kalau mau ludah boleh kalau seandainya memang perlu sekali, ya, ketika apa bersin misalkan, ya, atau batuk keluar dahaknya misalkan, ya, kan. Dan kalau seandainya dahak secara medisnya, kalau seandainya itu ditelan lagi, ini kan penyakit, ya, kotoran, barakallahu fikum. Mungkin dia harus buang. Maka bagaimana? Ima dia membuangnya ke
ke sapu tangannya atau ke bajunya mungkin, ya. Atau kalau misalnya dia memakai imamah boleh memakai, dia buang ke imamahnya, nanti dia cuci intinya. Nah ini, ya ini kalau seandainya sama sekali dia ya tidak bisa meludah di masjid gitu ya. Nah, dengan waktu yang sekarang ini, dengan kondisi masjid yang sekarang ini, nggak bisa dia ludah di bawah kakinya, gimana? Ada karpet, ya. Maka pada zaman sekarang tadi bisa dia meludah memakai tisu, sapu tangan, atau kain atau baju, ya boleh. Nah, barakallahu fikum. Nah ini. Baik. Kemudian terkait hadis ini, nah disebutkan bahwasannya yang bagi musalli ayakhsha'a fi salatihi wa dzalika bi ikhlas qalbihi wa huduri tafriqihi li dzikrillah ta'ala wa tamjidihi wa tilawati kitabihi wa tadabburihi li'anna musalli waqifun baina yaday rabbih yunaji. Disebutkan di dalam hadis, ya, idza shalla ahadukum fa innahu yunaji rabbah. Yunaji rabbah, dia sedang bermunajat. Bermunajat, ya, yakni ya dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita gambarkan. Ya, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka selayaknya orang yang meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk dia menjadikan hatinya khusyuk, ya, mengikhlaskan, menghadirkan hatinya dan mengosongkan amalannya kecuali untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika dia ruku, dia sujud, ya. Ketika dia ya dalam keadaan berdiri. Nah, karena dia sedang yunaji rabbah, dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Baik, dan illah yang disebutkan dalam hadis, larangan untuk seseorang membuang ludahnya ke depan, karena Allah Subhanahu wa taala baina yadayhi. Allah Subhanahu wa taala di depannya. Baik, karena Allah Subhanahu wa taala di depannya. Ya. Nah, di dalam hadis yang lain, baik, insyaallah. Fa inna Allaha qibala wajhi, di dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma disebutkan fa inna rabbahu bainahu wa baina qiblah, atau dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari ya disebutkan seperti itu, fa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah, di antara dia dan kiblat. Nah ini jelas hadisnya, lafaznya seperti itu dalam Sahih Bukhari. Kemudian dalam hadis Ibnu Umar disebutkan fa innallaha qibala wajhi, karena Allah Subhanahu wa taala di depan wajahnya, maka jangan meludah ke depan, ya. Makanya jangan meludah ke depan. Barakallahu fikum. Ini alasan larangan untuk kita meludah ke depan. Dan kemarin sudah kita jelaskan, ya, larangan meludah ke depan dengan illah alasan tadi, Allah di depan kiblat, Allah di depan orang yang sholat tadi. Ini tidak menafikan sifat ulunya Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak menafikan sifat Allah Subhanahu wa taala di atas langit, istiwa ala arsyih. Tidak bertolak belakang dengan hadis-hadis yang menjelaskan hal tersebut. Ya. Dan keyakinan Allah Subhanahu wa taala di atas langit, ya,
Ini ditegaskan oleh seluruh para ulama rahimahumullah. Ya, seluruh para ulama rahimahumullah. Hatta sebagian mereka keras, ya keras maksudnya keras orang yang mengingkari ulu Allah Subhanahu wa taala, tingginya Allah Subhanahu wa taala. Mereka keras bagi orang-orang yang menolak hal ini. Nah, oleh karenanya Al-Imam Az-Zahabi menulis kitab Al-Ulu, ya, Al-Ulu, dalil-dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Nah, dan disebutkan di situ ribuan dalil yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Ya. Ribuan, bukan hanya satu dua, ya, ribuan. Ribuan dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas langit dengan bentuk imma sarahatan, maksudnya apa? Secara sharih Allah Subhanahu wa taala di atas gitu ya. Atau bentuk lawanan, ya, atau mafhum yang difahami ketika, ya, berkaitan dengan nuzul, sifat nuzul. Yanzilu rabbuna, Allah Subhanahu wa taala turun. Turun itu dari mana? Dari atas ke bawah, ya. Dari atas ke bawah. Nah, di sini menunjukkan ulullah, maha tingginya Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Oleh karenanya keyakinan, ya, seorang muslim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, meninggi di atas arsy-Nya, maka ini keyakinan yang tidak boleh, ya, seseorang meragukan atau, ya, kadang diyakini ini ada khilaf. Nah, nggak ada khilaf dalam masalah hal ini. Harus yakin Allah Subhanahu wa taala di atas al-ulu wal irtifa'. Barakallahu fikum. Insyaallah. Baik. Kemudian bagaimana dengan dalil-dalil yang seperti ini? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di depan wajahnya, di depan dia salat, atau dengan ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah Subhanahu wa taala bersama kalian dimanapun kamu berada. Bagaimana jawabannya? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Man marra bihadza? Siapa yang sudah ta'allam qawaidul musla atau dari akidah wasitiyah, Mulia Salis, ta'allamtum al-aqidah wasitiyah, darastum ايش قال فيه apa jawabannya? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Gimana menjawab ayat ini? Allah Subhanahu wa taala di mana-mana. Ilmunya. Ilmu Allah Subhanahu wa taala hakata. Kalau seperti ini, kalau seandainya dibilang ini takwil, tahrif. Ini takwil dari min indikum, dari sisi kalian. Sementara ayatnya jelas wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ya, dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Kaifa nujib? Disebutkan juga apa? Gimana? Insyaallah. Jadi disebutkan di dalam qaidul musla bahwasanya jadi sifat itu difahami bihasabis siyaq wa ma yudhafu ilaihil kalam, sesuai dengan konteks kalimat dan kata itu diidhafahkan kepada siapa, disandarkannya kepada siapa. Nah ini, maka
ayat berkaitan dengan hal ini, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ini Allah Subhanahu wa taala di awal ayat ya menjelaskan tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka sesuai dengan konteks ayatnya di sini bukan berarti kita mentahrif, mentakwil, tapi sesuai dengan ya lafaz ayat tersebut. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan ya ilmu Allah Subhanahu wa taala bersama kalian. Pengetahuan Allah Subhanahu wa taala bersama kalian. Ya. Nah ini menjawab ayat-ayat yang seperti ini. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian juga dengan hadis ini ya dijelaskan oleh Syekhul Islam. Kemarin sudah sampaikan ini ya, bahwasanya hadis ini tidak menafikan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy ya. Di langit di atas arsy. Di atas langit di atas arsy. Karena ketika seseorang seakan-akan dia menghadap bulan, menghadap matahari, seakan di depannya, mungkin ketika lihat ke timur gitu ya, seakan-akan dia menghadap matahari, di depannya itu matahari. Padahal matahari di atas gitu. Begitu juga bulan, ketika bulan purnama, kadang dia menengadah atau mungkin posisi bulannya tepat di sebelah kanan atau sebelah kirinya, misalkan dia menghadap ke bulan purnama tadi. Bersamaan ya bisa dikatakan secara bahasa al-qamar baina yadayhi. Al-qamar baina yadayhi. Bulan itu di depannya. Ya. Bulan itu di depannya. Karena posisinya di hadapan dia. Baina yadayhi. Bersamaan dengan hakikatnya bulan itu di atas di atas langit apa? Bersamaan dengan bulan itu di atas langit, gitu ya, berada di langit. Nah ini, maka ini bisa untuk makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik itu bulan atau matahari sekalipun bisa dikatakan seperti itu. Fama balukum billah. Terlebih lagi kalau seandainya kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini ya bukan perkara yang bertolak belakang. Allah Subhanahu wa taala di depan dia, bersamaan Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy-Nya. Nah, ini illah yang disebutkan di dalam hadis. Kita lanjut pada hadis yang berikutnya. Ijtinabul musalli ma yulhihi fi salatih. Di sini berkaitan dengan anjuran bagi seorang musalli, orang yang salat, untuk menjauhi apa yang melalaikan atau mengganggu salatnya. Ya. Sudah kita ingatkan di awal bahwa ketika dia melaksanakan salat, dia akan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menghadap Allah Azza wa Jalla. Maka selayaknya bagi seorang yang ingin menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan dulu, untuk menjauhkan dulu perkara-perkara yang akan mengganggu salatnya. Ya, mengganggu salatnya. Jadi kalau seandainya ada urusan yang penting yang nanti akan mengganggu salatnya, selesaikan sebelum waktu salat, gitu ya. Dia selesaikan, jangan sampai nanti salat terganggu. Yang harus dia selesaikan dulu. Nah, dia selesaikan dulu. Ini, ya. Sehingga ketika masuk waktu salat, maka dia sudah dalam keadaan murtah, ya. Sudah dalam keadaan tenang, bisa dia bermunajat dengan baik kepada Allah Azza wa Jalla. Qala wa anhu qala, dan dari anhu an Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu. An Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu. Qala kana kiramun bil qaf, ya.
Kiramun. Nanti akan disebutkan ya. Kiramun, kita jelaskan. Li Aisyah. Kana kiramun li Aisyah. Coba kenapa dibaca Aisyah di sini? Ulia 2, wusta 2. Dimana yukra? Li Aisyah. Enggak Aisyati. Anta usaha berapa? Usaha 1. Akhirnya insyaallah. Ayo. Lihat itu. Karena kiramun li Aisyah. Ana tanya kenapa dibaca Aisyah di sini? Ada huruf jar. Berarti dia dalam keadaan majrur. Kalau tanda majrur itu dengan apa? Secara asalnya tandanya dengan apa? Kasroh. Kok di sini ada fathah? Karena ismul ladzi la yansharif. Ya. Ismul ladzi la yansharif, maka majrurnya dengan fathah. Hakada apa ilahnya? Sampingnya. Penyakitnya apa? Ilahnya kanker, apa, jantung. Apa ilahnya? Bukan ilahnya, ilah penyakit katanya. Apa? Diabetes? Tahu nggak? Belakangnya? Nggak tahu. Entah. Apa katanya? Bukan ilahnya. Jadi mamnu minas sarf itu harus ada ilah. Kenapa dia mamnu minas sarf? Udah lewat belum? Belum. Udah sana. Anta? Nama perempuan. Alam ma'at ta'nis. Alam ma'at ta'nis. Nama dan dia perempuan. Ya. Maka kalau dia nama kemudian itu untuk perempuan, ya, dia mamnu minas sarf. Walaupun mungkin namanya bukan untuk perempuan, tapi ada tanda perempuannya. Contohnya apa? Ukasha, Usama, ada di sini semuanya. Ya. Barakallahu fikum. Nah, ya, Hamzatu misalkan, ya. Hamzah, pokoknya yang ada akhirnya Ikrimah atau nama-nama yang lain, nama laki-laki, kemudian ada tanda muannasnya, maka di sini mamnu minas sarf, masuk kepada mamnu minas sarf. Jadi alam ma'at ta'nis ini ada berapa jenis? Ada berapa bentuk? Anda pertama yang terus yang kedua terus yang ketiga kan tadi udah yang pertama. Entah. Tamar butoh nama perempuan. Terus tamar butoh nama laki-laki. Terus apa istilahnya? Ta'nis lafzi wa ma'nawi. Secara lafaz dan juga makna.
Contoh banyak ini Khadijah, Aisyah. Lafadznya perempuan, maknanya untuk perempuan. Lafadznya untuk perempuan, ya. Kemudian namanya memang untuk perempuan. Maka di sini masuk kepada mamnu minas sarf, Aisyah, Khadijah, dan yang lainnya yang ada ya tak marbutahnya. Ada ta'nis lafzi duna ma'nawi. Ada ta'nisnya secara lafaz tanpa makna. Tadi nama-nama laki-laki yang ada tak marbutah, misalkan Ukasha, ya tadi Hamzah, Ikrimah dan yang selainnya. Nah ini ada ya, ta'nis secara lafaz. Kemudian ada ta'nis lafzi duna ma'nawi. Ta'nis ma'nawi duna lafzi. Ada ta'nisnya secara makna, tidak secara lafaz. Maka ini nama perempuan yang tidak ada tak marbutahnya. Seperti apa? Zainab, kemudian apa? Maryam, apa? Baik, khair insyaallah. Nah ini ta'nis lafzi maknawi duna lafzi. Barakallahu fikum. Maka di sini dikatakan kana kiramun li Aisyah. Ya. Radhiyallahu anha satarat bihi janiba baitiha. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam amiti anna kiramaki hadha fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu li fi salati. Rawahul Bukhari. Baik, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam atau Anas bin Malik bercerita bahwasanya kiramun disebutkan di sini bikasril qaf wa satru raqiq min suf dhi alwan. Ya, yang dimaksud adalah sitar. Sitar itu apa? Apa? Tabir atau mungkin kain yang untuk menutup, min suf dari kain wol, di alwan yang memiliki laun, apa? Warna, yang memiliki warna. Ya. Tabir dari kain wol tadi yang memiliki warna. Nah ini. Li Aisyah, milik Aisyah radhiyallahu anha. Satarat bihi janiba baitiha, yang kain itu untuk memang untuk menutup ya di sebelah atau di samping rumahnya Aisyah, ya di dinding sampingnya. Kalau dulu kan nggak ada pintu ya, nah nggak ada pintu, mungkin pintu apa ya, pintunya nggak ada kunci gitu ya. Nah atau ketika mungkin dibuka pakai kayu pun ya itu gampang terbuka, maka biar tidak tersingkap, nah di situ ditambah dengan kain, ya dengan kain, atau mungkin jendelanya ya mungkin nggak ada slot untuk nutup jendela, nah dan jendelanya tidak memakai kaca kayak sekarang mungkin ya mungkin butuh ditutup. Nah seperti itu intinya, untuk satarat janib baitiha, untuk menutup samping rumahnya, imma mungkin pintu tadi atau jendela atau hal-hal yang lain. Barakallahu fikum. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan amiti anni kiramiki, ya jauhkan atau hilangkan dariku kiramiki, hijab apa, penghalang ini, tabir ini. Fa innahu la tazal tasawiruhu ta'ridu li fi salati. Karena sungguhnya senantiasa gambar-gambarnya itu nampak kepadaku di dalam salatku. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Wattafaqa ala hadithiha fi qissati an bijaniyati Abi Jaham wa fihi fa innaha alhatni an salati. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya ittafaqa ala hadis, ya
di atas hadis siapa ini? Hadis Abi Jaham. Kisah Abi Jaham ketika dihadiahkan kepada Nabi SAW kain, ya, kain. Nah, kain kemudian diberikan kepada Nabi SAW, menghadiahkan kepada Nabi SAW, dan kain tersebut memiliki warna, dan itu mengganggu salat Nabi SAW, mengganggu salat Nabi SAW. Fa innaha alhatni an salati. Kemudian Nabi SAW merintahkan untuk mengembalikan kain atau ya baju gitu, kain untuk dipakai baju, untuk dikembalikan kepada Abi Jaham dan mengambil baju yang lain yang mau dihadiahkan, karena ya inilah akhlak Nabi SAW yang mulia. Beliau tidak mau untuk mengecewakan kaum muslimin, ya, para sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhu. Ya, bagaimana kalau seseorang dikembalikan hadiahnya padahal dia ingin memberi, ya, ingin memberi kepada seseorang nih, dikasih ini, fulan saya kasihkan, ternyata dikembalikan hadiahnya. Kalau seandainya seperti itu gimana? Akan hancur hatinya, ya. Maksudnya kenapa dikembalikan hadiah ini? Ada apa gitu? Tidak terima atau gimana? Nah, ya, dan ini dikhawatirkan seperti itu, ya, terjadi kepada Abi Jaham. Dikhawatirkan seperti itu kepada Abi Jaham. Oleh karenanya Nabi SAW merintahkan kepada orang yang membawa kain tadi yang dihadiahkan kepada Nabi SAW, kemudian diberikan kepada Abi Jaham, untuk mengganti kain yang lain dari Abi Jaham yang tidak memiliki warna atau garis-garis yang melalaikan atau yang merusak kekhusyuan Nabi SAW. Diambillah kain yang lain dari Abi Jaham. Nah, ini sekali lagi untuk menjaga ya qalb, ya, menjaga jangan sampai hati seseorang itu menjadi sedih, ya, karena kita. Dan ini taharatul qalb, ya, bagaimana bersihnya, ya, hati seorang alim, ya, para ulama rahimahumullah. Diceritakan, ya, atau kita dengar kalam dari Syekh siapa? Yang kesini itu siapa? Barakallahu fikum. Al-muhim menjelaskan ketika itu Al-A'war, Al-A'mash siapa? Sulaiman Ibnu Mihran. A'mash kemudian sama muridnya. Allahu Akbar. Lupa ya. Nah, jadi muridnya ini buta. A'mash ini gimana? Pandangannya rusak intinya. Kalau A'mash, Sulaiman bin Mihran rahimahullah, pandangannya rusak, matanya rusak. Kemudian ada muridnya ini buta gitu, ya, buta. Satu hari mereka ini berjalan, murid dan guru ini berjalan. Kemudian ya, kata A'mash kepada muridnya, ya, kamu duduk, ya, kamu diam, maksudnya diam, ya, kita jangan berdua jalannya, ya, kita pisah gitu, ya. Barakallahu fikum. Khawatir nanti orang-orang ngomongin kita,
Ya, ngomongin kita gimana? Ya kan lucu gitu ya. Ada orang buta jalannya sama orang yang pandangannya rusak. Nah, lihat tuh ya, si buta intinya gitu ya, si buta sama ini lagi jalan gitu. Takutnya ada orang yang seperti itu. Kata muridnya ini, aduh lupa. Kata muridnya, biarkan aja mereka ngomongin kita, kan nanti pahalanya kita ambil. Pahalanya kita ambil kalau orang ngomongin kan menggibahin kita gitu ya. Itu kan invest untuk orang yang digibahinya. Ini seperti itulah ya. Kata Sulaiman, beliau marah ya, maksudnya menegur kepada muridnya ini. Ya, kepada muridnya ini. Nah, tidakkah ketika kepada muridnya ini, tidakkah kamu selamat, kita selamat, mereka pun selamat gitu. Tidakkah kita menginginkan kita selamat, mereka pun selamat. Jadi jangan kemudian karena kita mereka berbuat dosa. Ya, jangan karena kita mereka ngomongin kita. Ya. Walaupun tadi mungkin diomongin yang jelek, boleh jadi ya yang dapat pahala dia yang diomonginnya. Cuma enggak seperti itu. Enggak seperti itu hakikat seorang muslim itu. Tidak merasa senang ketika saudaranya terjatuh ke dalam kemaksiatan. Ya, tidak merasa senang. Maunya menyelamatkan mereka. Ya. Gimana kalau seandainya kita selamat, mereka pun selamat? Itu yang diinginkan. Ya, oleh karenanya Sulaiman ibn Mihran di sini Al-Amash rahimahullah, beliau menginginkan untuk muridnya ini ya tidak jalan bersama dia. Ya, walaupun tadi muridnya ini memang masya Allah dikatakan asbatun nas. Kalau meriwayatkan ya muridnya ini yang paling sahih periwayatannya dari beliau. Barakallahu fikum. Nah ini. Amin, seperti itu ya. Ini coba bagaimana salafus saleh mencontoh Nabi alaihi salatu wassalam untuk menjaga taharatul qalb ya, kebersihan hati. Bersih hatinya ya. Tidak menginginkan orang celaka, tidak menginginkan orang terjatuh ke dalam kemaksiatan. Ya, tidak ada. Nah, tidak ada seorang alim manapun yang menginginkan hal tersebut. Kalau dia benar-benar alim, ya, para ulama salaf mengajarkan seperti itu. Bahkan diceritakan lagi, ya, ada seorang salaf. Nah, insyaallah. Nah, lupa kalau yang satu lagi. Ya, al-muhim ini gambaran ya yang diajarkan Nabi alaihi salatu wasallam untuk kita sama-sama menjaga hati ya. Walaupun itu amalan hati tadi ya, amalan hati tetap dijaga. Ya, tetap dijaga. Bahkan kata Nabi alaihi salatu wasallam, amalan yang paling besar, amalan yang paling utama di antara amalan yang paling utama sururun, kebahagiaan yang kamu berikan kepada hati seorang saudara kita. Ya, sururun, idkhalus surur ala ikhwanina. Ya, terhadap saudara kita ini sesuatu amalan yang besar. Ya, amalan yang besar. Barakallahu fikum. Jadi jaga ya. Jaga jangan sampai kemudian saudara kita gimana ya, merasa sedih dengan perlakuan kita. Nah, dan ini yang contohkan Nabi alaihi salatu wassalam ya. Apa yang ketika beliau diberikan hadiah, kemudian dikembalikan lagi, namun meminta pemberian yang lain gitu, pemberian yang lain yang milik Abu Jaham tadi untuk diambil dan diberikan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Barakallahu fikum. Baik, hadis ini datang dari jalan Ibnu Syihab an Urwa an Aisyah radhiyallahu anha. Annabi sallallahu alaihi wasallam fi khamisatin laha a'lam. Jadi dikatakan bahwasanya beliau
Kalau hadis yang pertama tadi, amiti anna kiramaki, ya ini dari jalan Al-Aziz ibn Suhaib an Anas, kana kiramu li Aisyah satarat bihi janib baitiha. Nah ini. Ya, dari jalan Abdul Aziz ibn Suhaib. Dan hadis ini hadis yang sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari. Tapi kemudian hadis yang berkaitan dengan Abi Jaham tadi dari jalan ya Ibnu Syihab an Urwah an Aisyah. An Sallam shalla fi khamisatin laha a'lam. Diceritakan bahwa Nabi SAW salat di khamisah. Khamisah laha a'lam, yakni baju ya, kain yang memiliki garis-garis. Fa nadhara ila 'alamiha nadratan. Maka Nabi SAW melihat ke warnanya nadrah, satu kali pandangan. Falamman sarafa, maka ketika sudah selesai, qala idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jaham wa atuni bi ambijaniyati Abi Jaham fa innaha alhatni anifan an salati. Ya. Pergilah kalian dengan khamisah, yakni kain ini, baju ini yang dipakai Nabi SAW tadi untuk salat kepada Abu Jaham. Kemudian datangkan dari Abu Jaham ya ambijaniyah sama, yakni kain juga yang bisa dipakai ya. Karena yang pertama tadi khamisahnya yang dipakai Nabi SAW itu memiliki a'lam, memiliki warna garis-garis gitu, yang mana itu melalaikan aku dari salatku. Melalaikan aku dari salatku. Baik. Nah ini hadis Abi Jaham. Ini hadis Abi Jaham. Kemudian baik. Disebutkan di sini bahwa mana tu'ridu li fi salati, yani tu'ridu yani taluhu wa tadharu, nampak gitu ya, nampak di dalam salatku, terlihat di dalam salatku ya. Baik. Dan di sini juga dijelaskan oleh para ulama bagaimana Nabi SAW menjaga kekhusyuan, dan ini bentuk khusyuknya seseorang ketika salat. Bentuk khusyuknya seorang ketika salat. Baik, kalau kita mungkin di depan kita warna apapun ya, ini tidak menjadi masalah ya, karena memang kurang khusyuk kita. Tapi Nabi SAW ketika ada garis-garis saja ya, kain bergaris-garis gitu yang yang mencolok, kemudian mengganggu kekhusyuan Nabi SAW sampai seperti itu. Beliau meminta agar dikembalikan ya. Kemudian Aisyah agar tidak memakai lagi kain untuk menutup tadi dinding ya, untuk dicopot ini. Karena kain ini mengganggu Nabi SAW ketika sholat. Mengganggu Nabi SAW ketika sholat. Nah ini ya. Jadi ini kesempurnaan khusyuk ya. Mereka para ulama atau salafus saleh terdahulu di dalam salatnya. Hatta kalau seandainya seperti itu pun ya, itu mengganggu sholat mereka. Hanya bentuk kain warna-warni gitu ya, mencolok. Nah, ini akan mengganggu sholat mereka. Karena mereka benar-benar menjaga kekhusyuan. Nah, di sini pun mengingatkan kepada kita ya, terkhusus di masjid kaum muslimin, agar tidak membuat kayak tulisan ya, atau cat-cat yang berwarna-warni gitu ya. Nah, kemudian diukir di mana, atau mungkin karpet yang berwarna-warni gitu. Barakallahu fikum. Nah, ini yang diingatkan oleh para ulama. Jadi hal-hal ini seharusnya tinggalkan. Tazyin al-masajid ya, diantara perkara yang dilarang, memberikan pernak-pernik di masjid, tulisan Allah,
ditulisin ayat Allah Subhanahu wa taala, biasanya ayat kursi gitu ya. Keliling. Nah, Allah Muhammad ditaruh, barakallahu fikum. Ya, hal-hal ini akan mengurangi kekhusyuan, nantinya akan mengurangi kekhusyuan seorang di dalam salatnya. Sehingga hal-hal yang seperti ini harusnya dijauhi. Harusnya dijauhi. Tazyin, menghiasi masjid, memberikan pernak-pernik di masjid. Ya, maka sekali lagi hal ini harusnya dihindari ya. Harusnya dijauhi. Barakallahu fikum. Mungkin azan dulu ya. Kemarin ada masukan untuk azan terlebih dahulu, nanti kita lanjut sebentar. Fadhal. Man yu'adzin falyatafaddal. Barakallahu fikum. Hayya, azin. Man yu'adzin? Isma. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah.
حي على Nah. Allah. لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقامه وعلى آل محمد. Baik. Kemudian disebutkan di sini fa inna alhatni anifan an salati, yakni alhitni syaghalatni, menyibukkanku dari salatku, yang sudah kita bacakan beberapa kali hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fi salati la syughla. Jadi dalam salat itu punya kesibukan sendiri. Ya, maka jangan disibukkan lagi dengan hal-hal yang lain. Sibuk dengan membaca ayat, membaca doa di dalam salat. Nah, maka jangan disibukkan lagi dengan hal-hal yang lain. Dengan melihat gambar, melihat hal-hal yang menyibukkan ya pandangan kita. Barakallahu fikum. Oleh karenanya tadi para ulama terdahulu, ya, para ulama salaf terdahulu, keadaan mereka seperti ini. Sampai kalau seandainya ada gambar, bukan gambar, yakni warna yang bergaris-garis saja, mereka tidak bisa khusyuk dengannya. Karena mereka sangat menjaga kehusyuannya dalam salat ini. Ya, sampai warna yang bergaris-garis itu akan mengganggu kehusyuan mereka. Kalau kita kan nggak jadi masalah gitu ya. Karena ini menunjukkan kurangnya kehusyuan kita di dalam salat. Kemudian juga perlu diingatkan di sini ya, bagi siapapun di dalam salat, ketika memakai jaket, memakai sweater, ya, bahan-bahan yang lain yang untuk menghangatkan badan gitu ya, jangan sampai terdapat di belakang itu gambar atau tulisan-tulisan. Hal ini harusnya ditanggalkan gitu ya, dicopot, dilepas. Nah, dilepas, jangan dipakai ya. Kalau seandainya ada tulisan di belakang jaket kita, nah ya harusnya dilepas. Barakallahu fikum. Dan kalau seandainya mungkin ada bacaan buku, nah ini jangan sampai terbuka di hadapan orang yang sholat, karena hal ini akan mengganggu mereka ya. Ini akan mengganggu mereka. Baik. Nah ini Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, beliau mengatakan wa fil hadits dalil ala istihbab at-taba'ud 'anil asbab al-mulhiyah 'anis shalah. Ya, dianjurkan untuk menjauh dari sebab-sebab perkara yang akan melalaikan dari salat kita. Wa li hadza akhraja Nabi sallallahu tilka al-khamisah anhu bil kulliyah. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan untuk mengeluarkan khamisah ini secara ya maksudnya seluruhnya gitu ya. Jangan bukan ditaruh di mana, enggak, dikembalikan ya. Kembalikan ke Abi Jaham tadi. Fayam bagi liman alhahu syai'un minad dunya an salatihi ayukhrijahu an mulki. Nah, ini Nabi SAW sampai pernah habis sholat langsung langsung pulang ya, sampai yatakhata riqab ashab, sampai melangkahi riqab pundak-pundak para sahabat.
Ya, pundak-pundak para sahabat dilangkahi. Nah, untuk biar cepat ya ke rumah. Ternyata apa? Ternyata ada sebagian harta yang belum beliau sedekahkan. Belum beliau keluarkan. Sampai seperti itu gitu ya. Nah, perkara yang menyibukkan beliau di dalam salatnya. Sampai beliau langsung ya. Barakallahu fikum. Nah ini. Maka kata Ibnu Rajab tadi, fayam bagi maka sepantasnya liman alhahu syai'un minad dunya, dari siapapun yang menyibukkan, melalaikan sesuatu apapun dari dunia, an salatih dari salatnya, ayukhrija an mulki, untuk dia keluarkan dari kekuasaannya, maksudnya ya dari dikeluarkan, jangan sampai terus mengganggu salatnya. Jangan sampai terus mengganggu salatnya. Nah, dan tidak dipahami di sini bahwa seseorang tidak boleh memakai baju yang bagus, bukan. Dalam salatnya tidak boleh memakai baju yang bagus, boleh, silahkan. Namun jangan sampai memakai baju yang berpernak-pernik ya, yang itu akan melalaikan salat. Akan melalaikan salat. Ya. Illa in khasya min thawbihi al-hasan ilhahu min as-salat wal hudutsil al-kibar atau nahwu dzalik. Kecuali kalau seandainya dengan baju yang bagus tadi kemudian akan mengganggu sholat dia karena mungkin ada warna-warna, atau mungkin dikarenakan ada ujub dia, ya, ada kibar, nah dalam hatinya bajunya bagus dan yang selainnya. Nah ini juga harus ditinggalkan. Kemudian di dalam hadis ini pun yang bagi lil musalli ayajdaniba an salatihi minan nuqus atau tasawir wa kitabat, ya, untuk menjauhi hal-hal yang menyibukkan salatnya, baik dari nukus, gambar gitu ya, dari ya pernak-pernik apa ya, kemudian kitabat, tulisan-tulisan dan yang selainnya. Nah ini, yang ini akan mengganggu kehusyuannya. Sementara yang diinginkan dari salat kita adalah al-khusyu', kehusyuan. Al-khusyu' fi shalah, ya, kehusyuan kita di dalam as-shalah. Barakallahu fikum. Wa kadza al-furush al-masajid, fayam bagi inayah biha an takuna khaliyah min at-tasawir. Begitu juga karpet yang digelar di masjid-masjid. Nah, ini sebaiknya jangan sampai ada di sana gambar-gambar pernak-pernik yang akan mengganggu salat dia. Lianna suwar as-salban wal adamiyyin min al-hayawanat, ya, gambar makhluk, gambar hewan. Nah, ini kadang banyak ya, banyak ada di masjid atau tempat salat. Insyaallah. Al-muhim ini semuanya dihindari karena perkara-perkara yang akan mengganggu kita di dalam as-salah. Khair insyaallah. Baik. Mungkin ini ya dari penjelasan hadis Anas bin Malik berkaitan dengan memakai ya baju atau kain yang mengganggu di dalam salat. Baik. Fanisin bertanya, apa hukum membaca ta'awud dan basmalah setelah membaca doa istiftah di dalam salat? Sunnah, ya, sunnah membaca ta'awud wal basmalah. Hukumnya sunnah insyaallah. Nah, kalau tidak dibaca pun nggak jadi masalah insyaallah. Maksudnya tidak membatalkan salatnya. Fonsad, apakah salam untuk rakaat terakhir masih dalam salat dan kapan menurunkan jadi telunjuk setelah? Ini Anda sebutkan beberapa kali ya. Wallahu a'lam, tidak ada ketentuan di sana. Tidak ada ketentuan di sana. Al-muhim dia selesai salat, ya, dia sudah salam yang kedua dia turunkan. Kalau mungkin dia salam pertama, nah dia turunkan pun, wallahu a'lam, nggak ada larangan, ya, nggak ada larangan. Walaupun secara asalnya setelah salat dia turunkan, setelah salam yang kedua. Barakallahu fikum. Walau
Di sana Anda pernah lewat gitu pembahasan berkaitan dengan orang yang mengeluarkan ya kentutnya di taslim yang pertama, salam yang pertama. Apakah batal salatnya? Di sini ya kata para ulama tetap sah. Nah, tetap sah salatnya karena ketika dia salam yang pertama ini sudah keluar dari salat. Intinya seperti itu ya. Sudah keluar dari salat. Jadi maksudnya al-muhim ketika dia sudah keluar dari salat mau salam pertama atau yang kedua sekalipun setelah itu menurunkan telunjuknya ini ya sudah sah gitu ya. Sudah sesuai dengan apa yang dituntunkan. Wallahu a'lam. Ustaz, apakah ide-ide yang muncul dalam sholat yang terkadang sangat bagus dari syaitan atau dari Allah? Jelas dari syaitan, ya. Apalagi mengganggu khusyuk, ya. Jelas dari syaitan yang harusnya kita tepis, ya. Barakallahu fikum. Jangan kemudian merasa hal itu wangsit, ya. Tahu wangsit? Barakallahu fikum. Wangsit dari Allah, sholat, dapat ide kayak gini. Nanti kalau mau dagang kayak gini, kalau mau melukis kayak gini, ya atau yang apa gitu ya. Nah, wangsitnya dari sholat misalkan, nah ini bukan ya, ini jelas dari syaitan. Pak Ustaz, bagaimana jika ada orang yang mengganggu, membuat temannya tertawa dalam posisi temannya pada saat itu sedang sholat? Apakah ini berdosa? Anda sudah ingatkan ini. Ya, ini bukan main-main ya. Perkara yang seperti ini perkara yang besar. Membuat orang tertawa di dalam sholat. Ya, karena sholat kalau seandainya seorang tertawa sampai mengeluarkan suaranya, ini bisa batal sholatnya. Ya. Bisa batal sholatnya. Kalau seandainya dia tertawa terbahak-bahak, ini bisa batal sholatnya. Ya tidak boleh dia melanjutkan. Nah ini ya perkara yang besar, dosa yang besar ya. Termasuk dosa yang besar. Nah kalau seandainya ada yang masih seperti ini, nah keterlaluan ini. Ya jangan sampai. Hukumnya sudah tahu, ya. Bukan perkara yang ringan, kemudian dia masih melakukan, ya hal ini perkara yang ya jangan main-main ya, jangan main-main mengganggu orang yang sedang sholat. Siapapun itu ya, antum sekalian melakukan hal ini boleh laporkan nanti. Insyaallah. Pak Ustaz, apakah sah sholat seorang yang tidak mengangkat kedua tangannya setelah bangkit dari ruku, dan apa hukumnya? Hukumnya sunnah. Walaupun dia tidak mengangkat tangannya, sah sholatnya, tetap sah sholatnya, tetap sah sholatnya. Bagaimana sholat orang yang, bagaimana hukum orang yang sholat dalam keadaan depannya ada pakaian yang bercorak? Kalau orang yang tadi sholatnya tetap sah, ya cuma diingatkan kalau seandainya ada yang memakai corak yang yang mengganggu gitu ya, warna-warni, mencolok. Nah ini, sebaiknya jangan dipakai ketika sholat. Disampaikan aja nasihat, disampaikan saja nasihat kepada orang yang memakai baju yang seperti itu. Ya, sholat kita tetap sah insyaallah ya, karena khusyuk. Maksudnya tidak ada kemudian di sana dalil ketika tidak khusyuk sholatnya batal, tidak ada. Tidak ada, tetap dia lanjutkan sholatnya dan sholatnya tetap dianggap sah. Allah a'lam. Kenapa doa sebelum wudu dhaif padahal riwayat Abu Daud? Apa Ustaz, kenapa doa sebelum wudu dhaif padahal riwayat Abu Daud? Sebelum wudu, doa sebelum wudu apa? Ada gitu?
sebelum tasmiyah. Nah, insyaallah. Kenapa dhaif? Allah alam. Baik, maksudnya ya karena riwayatnya, nah memang mukhtalaf ya. Di sana Syekh Al-Albani rahimahullah menghasankan hadis la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. La wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nah, ya kalau walaupun secara zahirnya hadis ini menunjukkan wajib gitu ya, menunjukkan wajib. Namun para ulama menegaskan yaitu sunnah. Sunnah, barakallahu fikum. Ya, dan periwayatan itu bukan hanya, maksudnya tidak menjamin riwayat Abu Dawud, riwayat Tirmidzi kemudian sahih. Ya lihat jalannya, riwayatnya. Karena hadis sahih itu sebagaimana yang disebutkan yang terpenuhi syarat-syarat sahihnya, ittisalus sanad, yang meriwayatkannya rawinya adlun tsabit, ya. Tidak ada syudzud wala illah, tidak ada keganjilan. Nah, maka ini hadisnya sahih. Maka kalau seandainya ada yang membuat hadis ini tidak sahih karena dhaif, ada riwayat yang kayak gimana, nah itu kembali ya kepada hukum al-muhadditsun tentang hadis tersebut. Dan kalau seandainya hadisnya dhaif, ya kalau kita yakini dhaif, ya tidak. Nah, kita tidak mengamalkannya, kecuali kalau seandainya kita menganggap atau terjadi perselisihan di antara para ulama. Sebagian para ulama ada yang mensahihkan hadisnya. Maka kalau kita menganggap sahih, amalkan, ya. Amalkan hadisnya, wallahu a'lam. Ustaz, bagaimana cara atasi teman yang suka ganggu kekhusyuan salat kita? Assalamualaikum. Tadi jangan main-main, barakallahu fikum. Jangan main-main. Ya, salat dijadikan istihza, ini dosa besar, ya. Perkara yang besar, bukan perkara yang kecil. Maka sekali lagi jangan dilakukan hal yang seperti ini, jangan diulang. Ya, kalau masih diulang bisa sampaikan kepada kita. Barakallahu fikum. Ini mungkin ya kita bahas. Mudah-mudahan apa yang kita bahas tadi macam manfaatnya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa alhamdulillah wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا صفوفكم فإن تصفية الصفوف من تمام الصلاة. استووا واعتدلوا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الله أكبر. اللهم نقنا اللهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا واتخذوا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمدا الله أكبر الله أكبر وارحمني وجودني واهدني الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم. السلام عليكم. وأشهد أن محمدا الله أكبر. صراط المستقيم صراط غير المغضوب. الله أكبر. سبحان الله. سبحان الله. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم.
عليه. الله أكبر. سمع الله لمن حمدا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليك يا النبي يا رحمة الله. السلام علينا وأشهد أن محمدا صلى الله عليه محمد وعلى آل محمد كما باركت وعلى آل إبراهيم. اللهم إني جعلنا والممات. اللهم إني غفور رحيم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر.